Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidqi wal amanah wa nahana 'anil kibzi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dengan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata atau sambil berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar di Masjid Taqwa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur pada Allah SWT. Di asar ini kita masih dicurahkan oleh Allah segala nikmat, sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah kita bisa menjalankan segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan, sehingga kita bisa juga beribadah sebagaimana yang sedang kita lakukan saat sekarang ini. Selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 itu sesungguhnya Allah mengingatkan kita sebagai manusia bahwa pada penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Kan kehidupan kita ini biasa saja, siang, malam, kemudian matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Kadang-kadang angin bertiup pada musim kemarau, musim hujan. Jadi fenomena-fenomena alam itu sudah biasa bagi kita yang hidup di muka bumi ini. Tetapi Allah ingatkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit tersebut dan silih bergantinya siang dan malam itu sebenarnya sungguh terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda. Jadi ayat kaumiyah. Jadi ayat itu tidak saja Al-Quran, tidak saja yang tersurat atau tertulis dalam Al-Quran atau dalam mushaf, tapi masih banyak dan masih luas ayat-ayat Allah, yaitu ciptaannya itu sendiri. Bagi siapa ayat itu akan terbaca? Bagi orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya. Inilah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia, menjadikan akal itu bisa membedakan yang baik dengan yang benar, bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita hadapi dan kita alami. Bahkan setiap tanda-tanda kehidupan ini merupakan bagian daripada kebesaran Allah yang akan mengantarkan kita ingat kepada Allah SWT. Lalu dengan adanya penciptaan langit dan bumi dan adanya fenomena alam semesta, maka bagi orang beriman, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa
mengingat Allah baik di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi bagi orang yang berakal atau disebut dengan ulul albab di ayat ini, yang dilakukan dua hal saja. Inilah ayat yang salah satu turun yang membuat Rasulullah itu menangis. Di pagi harinya diketahui oleh sahabat, yang jarang dilakukan oleh Nabi, sampai matanya bengkak karena menangis. Itu ketika ditanya, karena ayat ini salah satu ayat yang turun ketika itu. Apa beratnya di ayat ini? Dua hal. Dua hal ini sebenarnya sudah bisa dilakukan, tapi yang sulitnya gimana memadukan dua hal ini, yaitu senantiasa berzikir, mengingat Allah waktu berdiri, waktu duduk dan waktu berbaring. Jadi mengingat Allah, kerja kita ini mengingat Allah di segala sesuatu, situasi, di segala keadaan. Kadang kita kan ada tiga itu saja, duduk, berdiri, berbaring, itu keadaan kita. Sehingga yang kita lakukan mestinya memang selama 24 jam itu tidak lupa kepada Allah. Sejak TK malah diajarkan setiap apa aja kerja kita itu ada doanya. Di salah satu cara Rasulullah agar kita ingat kepada Allah, itu apa saja kerja kita ada doanya sebenarnya. Naik kendaraan ada doanya. Bahkan boleh pilih, ada yang membaca bacanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Atau ada yang ingin baca, boleh subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kendaraan. Kalau masuk WC ada juga doanya, keluar WC ada doanya, semua kehidupan kita ini ada doanya. Doanya itu apa? Dalam rangka kita mengingat Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sampai tidur pun ada doanya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Minimal bismillah. Kalau tidak hafal doa, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqtaq. Segala sesuatu yang baik jika tidak dimulai dengan bismillah, maka putus berkahnya. Bapak dan ibu kaum muslimin jamaah salat asar rahimakumullah. Jadi kita kembali bahwa setiap kegiatan kita mesti kita dalam rangka zikir kepada Allah SWT. Dan zikir yang paling berat timbangannya di sisi Allah itu adalah la ilaha illallah. Kita bisa baca subhanallah atau istighfar, astagfirullah, banyak hal-hal lain yang sesungguhnya kita ini tidak lepas daripada peringatan ataupun daripada cobaan daripada Allah SWT. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi tidak zikir saja, senantiasa memikirkan. Jadi zikir dan pikir. Nah, ini perintah Allah di ayat ini. Jadi adanya tanda-tanda kebesaran Allah, senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi jangan dibalik, kan ada orang yang gara-gara zikir kok bisa gila gitu. Kan dulu pernah kita dengar gara-gara gilo dek zikir gitu. Itu terbalik itu Bapak dan Ibu. Karena terbaliknya apa? Objeknya salah. Jadi objek zikir itu Allah, objek pikir itu makhluk. Jadi ciptaan Allah itu bukan diingat, bukan, tapi dipikirkan. Jadi ciptaan Allah ini apa saja kehidupan ini pikirkanlah. Termasuk hari ini ada fikih muamalah kan yang tidak ada di zaman Nabi, ada zaman sekarang. Atau objek pemikiran tuh. Jadi masuk di ranah pikir gitu. Tidak ada zaman Nabi. Sekarang ada masalah itu muncul. Gimana penyelesaiannya? Itu dipikirkan. Itu para mujtahid akan memikirkannya. Disuruh memikirkan segala ciptaan Allah, pikirkan, jangan dibalik. Ini Tuhannya yang dipikirkan atau zat Allah. Wala tafakkaru fi zatillah kan? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ini kalimat yang sangat sering kita dengar. Jadi yang dipikirkan itu ciptaan Allah, pikirkanlah. Gimana ekonomi kita bisa berkembang, apalagi hari ini. Gimana cara pencegahan judi yang sudah 600 triliun putaran uang
di 2024 ini putaran uang judi online itu udah mencapai 600 triliun mengalir ke 20 negara. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya tidak ada orang judi online? Kalau babi itu haram, sampai hari ini orang makan babi di sebelah kita haram tuh, nggak bisa, muntah kita kalau orang kita nggak makan. Tapi bukan itu saja yang haram. Itu perlu jadi objek pikir. Objek pikir ketika kita gunakan pikiran kita, insya Allah semua yang haram itu ya haram. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar rahimakumullah. Jadi objek pikir itu adalah ciptaan Allah, objek zikir yang diingat itu Allah. Jadi kalimat doa tadi zikir setelah sholat, zikir dalam hati, zikir qalbi, zikir lisan, apa saja nama zikirnya, itu dalam rangka ingat Allah. Jadi bukan ingat yang lain. Makanya kita di Muhammadiyah ini zikir yang secara umum itu tidak perlu hitungannya. Yang penting ingatnya, kan disebut subhanallah, subhanallah. Jangan sampai ngitungnya sudah 20 kali yang Allahnya lupa gitu, yang ingatnya 20 kalinya gitu. Jadi kecuali memang zikir sudah sholat itu kan 33 kali itu, udah jelas ada dalilnya. Tapi zikir di luar sana banyak yang kita baca kan tidak perlu pula sampai 1000, 100, udah sampai 100 kali Pak, 1000 kali. Tapi yang lupa tuh Allahnya gitu. Jadi biasa kali, 2 kali, sedikit demi sedikit. Tapi yang saat zikir itu yang teringat itu memang Allah SWT. Lalu yang terakhir, tanda orang yang ulul albab tadi, dia senantiasa berzikir, berfikir. Di ujung fikirnya itu dia bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dia berkata, ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang Allah ciptakan dia ini sia-sia. Jadi itu adalah hasil zikir dan pikir tertinggi itu, menganggap apa yang diciptakan lain tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia satupun ciptaan Allah di muka bumi ini. Walaupun menurut kita tidak bermanfaat, tapi bukan kesia-siaan. Jadi contoh saja nyamuk dalam Quran di surat lain kan dijelaskan, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fa ma fawqaha. Allah tidak segan membuat perumpamaan seperti nyamuk. Nyamuk saja kan tidak ada guna bagi kita Bapak dan Ibu. Tapi apakah sia-sia Allah menjadikan nyamuk? Tidak. Sudah banyak lahir ilmuwan dari nyamuk. Sudah banyak temuan penyakit dari nyamuk, sudah banyak perusahaan obat nyamuk yang menghidupkan banyak orang. Jadi tidak sia-sia ternyata. Bagi kita nggak ada guna. Apa guna nyamuk ganggu kita tidur aja kan itu. Tapi ternyata di balik ciptaan Allah itu dipikirkan, direnungkan dengan baik, banyak manfaatnya dan bukan sebuah kesia-siaan. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab api neraka. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.